Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Teman-temanku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendengar dan juga pemirsa LDS Ashabab Official. La ilaha illallah atau disebut dengan kalimat tauhid tentu selain memiliki rukun juga memiliki syarat. Dan syarat ini tidak boleh tidak terpenuhi satupun. Artinya satu syarat pun tidak boleh terlewatkan dari diri seorang muslim. Oleh karena itu, siapapun dia, maka dia berhak untuk memiliki surga. Akan tetapi, memiliki surga tentu harus memenuhi syarat-syarat untuk membuka pintu surga tersebut, yaitu syarat kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Teman-temanku yang berbahagia, syarat yang pertama yang harus terpenuhi adalah ilmu. Ilmu di sini maksudnya adalah al-ilmu al-munafi lil jahli, yaitu adalah ilmu yang menafikan adanya kejahilan. Artinya apa? Yaitu dengan ilmu harapannya bisa mengetahui dengan sebenar-benarnya bahwa hanya Allah tabaraka wa ta'ala yang berhak disembah dan penyembahan kepada selainnya merupakan kebatilan, serta beramal dengan tuntutan kalimat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Maka ilmuilah, ketahuilah, sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar illallah kecuali Allah. Quran Surat Muhammad ayat yang ke-19. Dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwa untuk memenuhi syarat la ilaha illallah yang berkaitan dengan ilmu atau pengetahuan terhadapnya, maka kita harus belajar untuk mengetahuinya. Hal ini ditegaskan oleh sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari riwayat Utsman bin Affan, bahwasannya ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang meninggal dunia dan ia mengilmui, ya'lam atau mengetahui bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah dengan benar kecuali Allah, dakhalal jannah, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim, juz 1, nomor 26. Para pemirsa, teman-temanku yang berbahagia, maka tidak ada jalan lain selain kita mengambil waktu dan memanfaatkan waktu kita minimal untuk menuntut ilmu. Dan alhamdulillah sekarang sudah mudah dengan apa kita bisa menuntut ilmu. Dari mana kita bisa menuntut ilmu dan di mana kita bisa menuntut ilmu. Untuk itu tidak ada alasan lagi bagi kita semua untuk meninggalkan kesempatan untuk berilmu
dari kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Kemudian yang kedua adalah al-yaqin. Kalau syarat yang pertama adalah al-ilmu, maka syarat yang kedua adalah al-yaqin. Makna al-yaqin yaitu adalah al-yaqinul munafi li syakki. Artinya dengan keyakinan ini kita menghilangkan, menafikan adanya keraguan-raguan. Oleh karena itu wajib bagi kita sebagai seorang muslim untuk mengikrarkan kalimat la ilaha illallah. Untuk meyakini dengan sepenuh hati dan meyakini kebenaran apa yang ia ucapkan tersebut. Bahwa hanya Allah lah yang berhak untuk disembah, sedangkan sesembahan selain Allah adalah batil. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, Ashhadu an la ilaha illallahu wa anni rasulullahi la yalqillaha bihima abdun ghaira syaqin fihima illa dakhalal jannah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Tidaklah seorang hamba menemui Allah dengan membawa kalimat ini tanpa ragu kepada keduanya, kecuali ia pasti akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Maka dari hadis Nabi SAW ini bisa kita pastikan bahwasannya tidak ragu dalam berikrar syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh dengan keyakinan sepenuh hati tanpa ada keraguan, maka Allah Subhanahu wa taala menyiapkan tempat untuk kita adalah surga. Allah Subhanahu wa taala juga mensifati kaum muslimin dengan iman yang tidak ada keraguan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Quran Surat Al-Hujurat ayat yang ke-15. Dari ayat ini bisa kita simpulkan sendiri bahwasannya orang yang beriman kepada Allah disifati dengan keyakinan yang penuh tanpa ada keraguan di dalamnya. Kalau masih ada keraguan, otomatis dipertanyakan bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya. Ikhwani fiddin, a'azinallahu wa iyyakum. Kemudian syarat yang ketiga adalah al-ikhlas. Apa makna al-ikhlas? Al-ikhlas adalah al-munafi li syirki. Ikhlas kalau kita maknai sederhana adalah memperuntukkan segala sesuatu terutama ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi apabila kita mencampur adukkan bentuk peribadatan tersebut untuk selain Allah, maka kita tidak bisa dikatakan ikhlas. Oleh karena itu, yang namanya ikhlas itu adalah meniadakan atau menafikan atau menghilangkan yang namanya kesyirikan. Memurnikan amal perbuatan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersih dari noda-noda kesyirikan. Oleh karena itu, Rasulullah SAW meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, As'adun nasi bisafa'ati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallahu khalisan min qalbihi au nafsihi. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah dengan benar kecuali Allah. Khalisan min qalbihi au nafsihi.
yaitu secara ikhlas dari hatinya atau dirinya. Maka dalam mengikrarkan kalimat la ilaha illallah atau kalimat tauhid, maka harus ikhlas, tidak ada paksaan dan tidak ada unsur apapun kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Kalau yang pertama tadi, dari syarat la ilaha illallah, kita harus berilmu, maka tidak ada jalan lain selain kita menuntut ilmu. Siapapun kita, posisi apapun kita, memiliki jabatan apapun kita, tidak ada kata lain selain memberikan ruang untuk menuntut ilmu, terlebih ilmu yang berkaitan dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian syarat yang kedua adalah al-yakin. Maka tidak ada jalan lain selain kita membuang jauh-jauh keraguan-keraguan yang membuat atau mencederai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya. Kemudian syarat yang ketiga adalah ikhlas. Maka tidak ada jalan lain kecuali menghilangkan bentuk-bentuk kesyirikan apapun bentuknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 syarat yang insya Allah bermanfaat untuk anak pribadi dan untuk kaum muslimin, teman-temanku semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghindarkan diri kita dari bentuk kepuasan daripada terus menuntut ilmu atau kepuasan dari ilmu yang kita miliki. Demikian, apabila ada salah, itu murni dari saya pribadi dan syaitan, dan apabila ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang terhindar dan terbebas dari kesalahan. Demikian, billahi taufik wal hidayah, dan insya Allah akan kita sambung di kesempatan yang akan datang. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.